Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang beragam, salah satunya yaitu keragaman flora dan fauna yang menjadi kebanggaan tersendiri bagi warga Indonesia. Bumi memiliki daratan dan lautan yang terhampar luas. Meskipun begitu, tidak semua tempat di muka bumi dapat digunakan sebagai habitat oleh makhluk hidup. Persebaran flora dan fauna itu memiliki faktor. Yang pertama yaitu klimatik atau iklim. Kondisi iklim merupakan faktor dominan yang mempengaruhi pola persebaran flora dan fauna. Adapun faktor-faktor iklim yang mempengaruhi persebaran makhluk hidup di permukaan bumi yaitu yang pertama adalah suhu. Kondisi suhu udara berpengaruh terhadap kehidupan flora dan fauna. Berbagai jenis spesies memiliki persyaratan lingkungan hidup yang sesuai atau optimal, serta tingkat toleransi terhadap suhu yang berbeda-beda antara satu spesies dengan spesies yang lain. Pada persebaran flora, kondisi suhu udara adalah salah satu faktor pengontrol persebaran vegetasi sesuai dengan posisi lintang, ketinggian tempat, dan kondisi topografi. Yang kedua yaitu sinar matahari. Bagi fauna, tinggi rendahnya intensitas cahaya matahari dapat mempengaruhi bentuk fisik dan cara beraktivitas. Tetapi bagi flora, sinar matahari merupakan sumber energi untuk proses fotosintesis. Dengan demikian, sinar matahari yang sampai ke permukaan bumi merupakan sumber energi bagi flora dan fauna untuk kelangsungan hidupnya. Yang ketiga yaitu kelembapan udara. Kelembapan udara merupakan banyaknya uap air yang terkandung dalam massa udara. Tingkat kelembapan udara secara langsung berpengaruh terhadap pola persebaran tumbuhan di muka bumi. Yang keempat yaitu angin. Angin berfungsi memindahkan uap air atau awan dari satu tempat ke tempat lain. Angin juga mendistribusikan uap air di atmosfer ke berbagai wilayah. Selain itu, angin sangat berperan dalam proses penyerbukan dan penyebaran biji-bijian yang akan menjadi tumbuhan yang baru. Yang kelima yaitu curah hujan. Air merupakan kebutuhan vital bagi seluruh makhluk hidup. Faktor yang kedua yaitu edafik atau tanah. Edafik berkaitan dengan kondisi tanah sebagai media tempat tumbuh dan berkembangnya tanaman. Parameter untuk kesuburan tanah antara lain kandungan humus atau bahan organik, unsur hara, tekstur, dan struktur tanah, serta ketersediaan air di pori-pori tanah. Tanah yang subur seperti tanah vulkanis dan andosol yang merupakan tanah yang baik bagi pertumbuhan tanaman. Faktor yang kedua yaitu faktor topografi, yang dimana faktor topografi adalah ketinggian tempat dan bentuk wilayah permukaan bumi. Pada permukaan bumi terdapat gejala gradien termometrik di mana suhu udara mengalami penurunan sekitar 0,5 derajat Celcius sampai 0,6 derajat Celcius setiap ketinggian tempat naik 100 meter dari permukaan laut. Faktor yang keempat yaitu biotik atau makhluk hidup. Faktor biotik adalah faktor makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, dan manusia. Dalam persebaran flora dan fauna, tindakan paling dominan adalah tindakan yang dilakukan oleh manusia, yang dimana manusia itu dapat merekayasa dan mengembangbiakkan hewan di tempat yang lain. Manusia pun dapat menjaga kelestarian maupun mengubah tantangan kehidupan flora dan fauna. Kedua, keanekaragaman flora dan fauna Indonesia dan permasalahannya. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak di kawasan tropis, terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, dan dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Pasifik. Indonesia terdiri atas sekitar 17.500
pulau dengan panjang garis pantai sekitar 95.181 km. Wilayah Indonesia memiliki luas sekitar 9 juta kilometer persegi, yang dimana 2 juta kilometer persegi daratan dan 7 juta kilometer persegi lautan. Yang A adalah keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia. Meskipun luas, ini hanya sekitar 1,3% dari luas bumi. Namun, karena tanahnya yang subur dan curah hujan cukup tinggi, tingkat keanekaragaman flora dan fauna pun tinggi. Yang B adalah permasalahan flora dan fauna di Indonesia. Keberadaan flora dan fauna tidak lepas dari berbagai permasalahan. Permasalahan yang pertama yaitu adalah eksploitasi. Eksploitasi merupakan pengambilan sumber daya alam secara berlebihan sehingga menjadi berkurang atau bahkan habis. Bentuk eksploitasi sendiri yaitu termasuk ke bentuk eksploitasi penebangan liar, alih fungsi kawasan hutan menjadi area lain, serta perburuan dan perdagangan hewan liar dapat mengakibatkan kepunahan dan kelangkaan spesies. Tercatat 240 spesies tanaman dinyatakan langka dan diantaranya banyak yang merupakan spesies budidaya. Yang kedua yaitu kepunahan. Setelah flora dan fauna mengalami kelangkaan, dampak susulan yang mungkin terjadi adalah kepunahan. Menurut Herlianto 2019, kriteria penetapan daftar merah adalah kritis, genting rawan, hampir terancam, dan kurang mendapatkan perhatian. Beberapa jenis tanaman yang saat ini kritis dan habis di antara lain adalah yang B, yaitu persebaran flora dan fauna Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang menjadi pertemuan dua wilayah biogeografi utama yaitu Oriental dan Australia. Hal ini menimbulkan keragaman flora dan fauna. Tipe flora dan fauna di Indonesia dibedakan atas 3 tipe, yaitu tipe bagian barat, tipe yang kedua yaitu tipe Indonesia bagian tengah, dan yang ketiga atau yang terakhir adalah tipe Indonesia bagian timur. Pembagian ini berdasarkan garis Weber dan garis Wallace, yaitu garis khayal yang mengategorikan sebaran flora dan fauna di Indonesia. Yang pertama yaitu persebaran flora dan fauna. Penyebaran tumbuhan di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor iklim, terutama curah hujan dan suhu udara. Variasi jenis flora di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor berikut. Yang pertama yaitu iklim tropis yang dimiliki sebagian besar wilayah Indonesia menyebabkan suhu menjadi stabil sehingga memudahkan pengembangbiakan tumbuhan. Yang kedua yaitu Indonesia yang terletak di antara benua Australia dan Asia menjadikannya tempat perlintasan biota Asia dan Australia. Yang ketiga yaitu luasnya kepulauan Indonesia mendorong adanya berbagai jenis tumbuhan. Untuk tipe persebaran flora di Indonesia yang pertama yaitu Indonesia bagian barat atau Asiatis, yang dimana di sini itu dibagi menjadi 2 kelompok yaitu flora Sumatera Kalimantan dan Jawa Bali. Yang pertama yaitu flora Sumatera Kalimantan. Flora ini tersebar di Pulau Sumatera dan Kalimantan serta pulau-pulau kecil di sekitarnya seperti Nias, Enggano, Bangka, Belitung, Kepulauan Riau, Natuna, Batam, dan Buton. Flora khas yang tumbuh di wilayah ini adalah meranti, damar, berbagai jenis anggrek, dan tanaman endemik seperti bunga bangkai atau Rafflesia arnoldi. Selain itu, tingginya kelembapan udara di wilayah ini menyebabkan penyuburan tumbuhan sejenis lumut, cendawan atau jamur, dan paku-pakuan.
Yang kedua yaitu flora Jawa. Wilayah Jawa memiliki curah hujan, suhu, dan kelembapan yang bervariasi. Jawa bagian barat memiliki curah hujan yang lebih basah dibandingkan Jawa bagian timur, sehingga wilayah ini dominan beriklim hutan hujan tropis dan muson tropis. Adapun wilayah utara Jawa yang memanjang dari Jawa Barat bagian utara, Jawa Tengah sampai Jawa Timur merupakan kawasan hutan muson tropis atau hutan deciduous yang menggugurkan daunnya pada periode musim kemarau panjang. Menuju ke timur Jawa, tipe iklimnya semakin kering, bahkan beriklim sabana tropis. Tipe yang kedua, persebaran flora di Indonesia yaitu Indonesia bagian tengah atau peralihan. Wilayah flora Indonesia bagian tengah meliputi Pulau Bali, Sulawesi, dan Nusa Tenggara. Wilayah-wilayah tersebut memiliki sifat iklim yang lebih kering dengan kelembapan udara yang lebih rendah dibandingkan dengan wilayah Indonesia lainnya. Alhasil, vegetasi yang tersebar di Indonesia bagian tengah yaitu vegetasi sabana dan stepa tropis di wilayah Nusa Tenggara, serta vegetasi hutan pergunungan di sekitar Sulawesi. Untuk tipe yang ketiga, persebaran flora dan fauna yaitu Indonesia bagian timur atau Australis. Flora Indonesia bagian timur meliputi wilayah Kepulauan Maluku, Papua, dan pulau-pulau kecil lainnya. Pulau-pulau kecil di sekitarnya. Flora khasnya adalah eukaliptus dengan jenis tumbuhan yang tumbuh di daerah Queensland, Australia bagian utara. Wilayah Maluku umumnya memiliki vegetasi hutan dengan jenis tanaman khas seperti pala, cengkeh, kayu manis, kenari, kayu iboni, dan lontar. Yang kedua yaitu persebaran fauna di Indonesia. Sama seperti persebaran flora dan flora tadi, bahwa fauna itu memiliki 3 tipe, yaitu yang pertama tipe Indonesia bagian barat atau Asiatis, yang kedua yaitu Indonesia bagian tengah atau peralihan, yang ketiga yaitu Indonesia bagian timur atau Australis. Tapi kali ini kita akan ke tipe yang pertama, yaitu tipe Indonesia bagian barat atau Asiatis. Fauna di bagian barat ini memiliki kesamaan dengan fauna di daratan Asia. Hal ini disebabkan pada zaman glasial, kawasan Indonesia Barat seperti Pulau Jawa, Kalimantan, dan Sumatera pernah bersatu dengan daratan Asia. Region fauna ini disebut wilayah fauna dangkalan Sunda. Ciri fauna Asiatis yang ada di wilayah Indonesia adalah hewan mamalia berukuran besar dan banyak dijumpai jenis primata seperti kera. Beberapa jenis fauna di wilayah Indonesia bagian barat diantara jenis mamalia, reptil, burung, serangga, dan ikan. Untuk yang pertama yaitu mamalia, meliputi bekantan atau kera Belanda, siamang, owa Jawa, gajah, badak berjula 1, tapir, rusa, banteng, kerbau, monyet, orangutan, macan, tikus, cacing, kijang, kelelawar, landak, babi hutan, kancil, dan bungkang. Untuk yang reptil yaitu meliputi buaya, kura-kura, kadal, ular, biawak, dan bunglon. Untuk burung meliputi beo, beonias, burung hantu, elang, jalak, merak, burung kutilang, dan berbagai macam unggas. Yang keempat, serangga meliputi kupu-kupu, belalang, dan capung. Yang kelima yaitu ikan air tawar dan pesut atau lumba-lumba Sungai Mahakam. Untuk tipe yang kedua, persebaran fauna Indonesia bagian tengah atau peralihan.
Fauna peralihan khas yang berbeda dengan fauna wilayah lain atau dikenal dengan fauna endemik. Wilayah persebarannya meliputi Pulau Sulawesi, Pulau Timor, dan Pulau Nusa Tenggara seperti Flores, Sumba, Lombok, Komodo, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Cirinya yaitu merupakan hewan asli Indonesia dan bersifat endemik, tidak dapat ditemukan di negara lain, seperti komodo di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur, kedua babi rusa di Sulawesi dan bagian barat Kepulauan Maluku. Yang ketiga yaitu anoa daratan di Sulawesi, burung maleo yang terdapat di Sulawesi dan Kepulauan Sangihe. Untuk mamalianya itu meliputi anoa, babi rusa, ikan duyung, kuskus, monyet hitam, tersius, monyet seba, kuda, dan sapi. Untuk reptil meliputi biawak, komodo, kura-kura, buaya, dan soa-soa. Untuk yang amfibi meliputi katak pohon, katak terbang, dan katak air. Untuk burung meliputi burung dewata, maleo, mandar, raja udang, burung pemakan lebah, rangkong, kakak tua, nuri, dan merpati. Untuk yang ketiga, tipe persebaran fauna Indonesia bagian timur atau Australis. Fauna bagian timur tersebar di Papua dan pulau kecil di sekitarnya, memiliki kesamaan dengan fauna Australia. Hal ini dikarenakan pada masa Pleistosen sekitar 17.000 tahun yang lalu, daratan Indonesia bagian timur merupakan satu wilayah dengan daratan yang kini menjadi Australia. Fauna ini memiliki ciri berupa populasi binatang berkantung dan jenis burung yang memiliki bulu indah berwarna-warni. Adapun jenis fauna wilayah Indonesia bagian timur yaitu mamalia, reptil, amfibi, dan burung. Untuk mamalianya sendiri yaitu meliputi kanguru, walabi, burung nokdiak atau landak iriang, opsum layang atau pemanjat berkantung, kuskus, kanguru, pohon, kelelawar, dan tikus berkantung. Untuk yang reptil yaitu meliputi buaya, biawak, ular, kadal, dan kura-kura. Untuk amfibi meliputi katak pohon, katak terbang, dan katak air. Untuk yang burung meliputi burung cendrawasih, kasuari, nuri kabare, dan kakak tua raja.